Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di pembahasan soal SBMPTN Sosum Sejarah. Dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan follow juga Instagram Heuruscan Studio di @heuruscan.ig. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Materi dari soal kali ini adalah pergerakan nasional. Memasuki tahun 1908, pola perjuangan dan pergerakan di Hindia Belanda dilakukan melalui organisasi-organisasi modern yang disebut pergerakan nasional. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri pergerakan nasional adalah opsinya: 1. Perjuangan dipelopori oleh elit terpelajar. 2. Mengutamakan regiosentris. 3. Perjuangan yang dilakukan lebih terorganisir. 4. Umumnya perlawanan dilakukan oleh petani. Jadi materinya pergerakan nasional ya. Untuk pembahasan materi lengkap ada di video yang bisa diklik di card ini, atau kalian bisa juga cek di link video yang ada di deskripsi. Jadi soal ini adalah opsi angka 1, 2, 3, dan 4. Bagi yang belum tahu cara menjawabnya, silahkan dilihat video paling awal yang saya upload di channel ini, 3 jenis soal SBMPTN. Oke, lanjut ke pembahasannya. Jadi pertanyaan kita di sini adalah ciri-ciri pergerakan nasional. Jadi pergerakan itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang sebelum 1908 dan ada yang sesudah 1908. Kita bahas dulu yang sebelum 1908. Ciri-cirinya yang pertama itu digerakkan oleh tokoh karismatik. Tokoh karismatik itu tokoh yang sangat dihormati ya. Contohnya dulu ada pergerakan perlawanan yang digerakkan oleh Pangeran Diponegoro, contohnya di Pulau Jawa. Lalu di Sumatera bagian barat ada Imam Bonjol gitu kan. Jadi pergerakannya digerakkan oleh tokoh-tokoh karismatik. Lalu ciri-ciri kedua bersifat regiosentris. Regiosentris itu artinya kedaerahan ya. Jadi belum ada tujuan untuk kemerdekaan nasional pada tahun sebelum 1908. Setelah itu sifatnya biasanya pendukungnya itu masyarakat biasa gitu kan, seperti petani dan lain-lain, belum digerakkan oleh orang-orang yang menempuh pendidikan ala barat gitu. Lalu berikutnya orientasi perjuangannya cenderung bersifat fisik dan tidak terorganisir. Nah, jadi inilah ciri-ciri pergerakan sebelum 1908 atau bisa kita sebut pergerakan daerah ya, karena ada regiosentris di sini. Lalu yang kedua, pergerakan pasca 1908. Setelah 1908. Pergerakan ini digerakkan oleh tokoh terpelajar yang sering disebut elit. Kenapa disebut elit? Jadi para tokoh terpelajar ini sudah menempuh pendidikan modern ya, pendidikan seperti orang Eropa. Jadi mereka sudah lebih maju dari pola pikir seperti itu lebih kurang. Lalu ciri-ciri keduanya, orientasinya itu nasional. Jadi sudah mencerminkan perjuangan yang bersifat nasional, menyeluruh ya, atau dalam kata lain bisa kita simpulkan untuk kemerdekaan. Berikutnya, biasanya mereka kan membuat organisasi-organisasi tuh, jadi bisa kita sebut terorganisir. Apa contohnya ya? Mulai dari Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partij, hingga nanti PNI, PPPKI, dan lain-lain. Jadi lebih bersifat terorganisir. Masing-masing dari pergerakan ini memiliki kekurangan dan kelebihan gitu kan. Kalau pergerakan sebelum 1908 kekurangannya, kalau tokoh karismatik atau pemimpinnya ditangkap, rata-rata ya perjuangan itu akan berakhir. Lalu kelebihannya biasanya lebih tegas gitu kan. Maka di sini bisa kita lihat nih, orientasi pergerakan itu bersifat fisik. Setelah 1908 nih, kelebihannya ya karena lebih terorganisir dan media perjuangannya pun lebih beragam. Ada yang bersifat moderat, itu cenderung mengikuti aturan tapi tetap melakukan perjuangan untuk kemerdekaan, dan yang radikal itu ya rata-rata mereka yang tidak mengikuti aturan. Kalau kekurangannya ya biasanya pergerakan yang moderat itu terbatas atau dibatasi ruang geraknya oleh peraturan-peraturan yang diciptakan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Jadi untuk saat ini kita udah bisa menjawab ya ciri-ciri pergerakan setelah 1908. Dari opsinya, yang benar jawabannya adalah 1, dipelopori oleh elit terpelajar, dan yang nomor 3, perjuangannya bersifat
terorganisir. Jadi 1 dan 3 jawabannya BB atau B. Jadi itu ya pembahasannya. Oh ya, jangan lupa kalau mau lihat materi lengkapnya silahkan diklik card yang ada di video ini atau bisa klik link yang ada di deskripsi video. Oke teman-teman, itu dia pembahasan soal SBMPTN kali ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Follow juga Instagram Heuriskian Studio @heuriskian.ig. Sekian dan terima kasih.